Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode ilmiah tentang seminar usul penelitian, saya di sini Abizar Abu Bakar, Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini akan menyampaikan contoh seminar usul penelitian yang saya buat tentang evaluasi kesesuaian lahan untuk tanam kakao dan kopi di Desa Wonoharjo, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Oke, jadi poin pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pendahuluan, terutama tentang apa yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian tersebut. Yang pertama, kopi sendiri itu merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Provinsi Lampung, yang juga banyak diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat. Oleh karena itulah, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas untuk meningkatkan produksi kopi tersebut. Yang kedua, kakao. Kakao sendiri merupakan salah satu produksi unggulan juga yang ada di Provinsi Lampung, dan Provinsi Lampung sendiri merupakan provinsi keempat terbesar dalam mengekspor kakao di daerah Sumatera bagian selatan. Nah, salah satu daerah yang ada di Provinsi Lampung yang mengekspor hasil kakao yang tinggi yaitu ada Tanggamus. Kemudian yang latar belakang ketiga, Wonoharjo sendiri merupakan salah satu desa yang terletak di Tanggamus. Nah, di desa tersebut banyak para petaninya yang mulai menjalankan budidaya tanaman kakao dan kopi. Nah, atas hal tersebutlah saya berencana untuk mengadakan penelitian tersebut di daerah itu guna membantu para petani dalam mengembangkan budidaya kopi dan kakao yang ada di daerah tersebut. Selain itu juga, Wonoharjo sendiri merupakan salah satu daerah di Tanggamus yang menjadi penyumbang kakao dan kopi tersebut. Kemudian, poin kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai rumusan masalah yang saya buat dalam pengajuan seminar usul proposal tentang evaluasi kesesuaian lahan ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat permasalahan perkebunan atau dalam budidaya kakao dan kopi di Desa Wonoharjo. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut yang ada di perkebunan kakao dan kopi di Wonoharjo tersebut. Lalu, poin ketiga yang saya bahas yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya buat dalam pengajuan seminar proposal ini yang pertama, mengetahui permasalahan dan faktor penghambat terbesar dalam budidaya kakao dan kopi di Desa Wonoharjo, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Dan tujuan penelitian yang kedua, mendapatkan solusi dan rekomendasi dalam mengatasi keadaan lahan di dalam budidaya kakao dan kopi di Desa Wonoharjo tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesuburan tanah sekaligus meningkatkan hasil produksi budidaya kakao dan kopi di Desa Wonoharjo. Kemudian secara jelas kerangka pikir dari penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kakao dan kopi di Desa Wonoharjo ini yaitu pertama, mengetahui apa itu evaluasi kesesuaian lahan, kemudian keunggulan tanaman kakao, lalu keunggulan tanaman kopi, kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah, analisis sifat fisika dan kimia tanah, identifikasi kelas lahan, kemudian rekomendasi kelas lahan, dan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi dari budidaya kakao dan kopi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian dari seminar usul atau judul yang saya sampaikan atau yang saya bahas. Yang pertama, waktu pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaan ini dilaksanakan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi kesesuaian lahan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat-alat pendukung dalam pelaksanaan survei tanah
dan evaluasi lahan ini, seperti GPS, kompas, klinometer, bor tanah, pisau lapang, pacul, skop, tali ukur, dan tentunya ada buku soil mansel yang berguna untuk mengetahui warna tanah. Kemudian juga ada kartu deskripsi atau profil tanah atau borang tanah. Kemudian juga membutuhkan buku kelas klasifikasi kesesuaian lahan yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kelas lahan yang ada di Desa Wonoharjo tersebut, khususnya lahan yang dipakai dalam budidaya kopi dan kakao tersebut. Kemudian metode pelaksanaannya, saya akan menggunakan metode grid setiap 100 meter tersebut. Kemudian akan diambil titik-titik tertentu dan kemudian akan dibuatkan profil tanah yang akan mewakili titik tersebut atau dalam luasan lahan tersebut. Setelah itu akan melakukan deskripsi profil tanah dan juga akan melakukan teknik matching karakteristik lahan yang ada di Desa Wonoharjo tersebut, dan kemudian juga akan dicocokkan dengan buku kelas kesesuaian lahan, khususnya syarat tumbuh tanaman kakao dan kopi. Kemudian akan diambil sampel tanah dan kemudian akan dilanjutkan analisis di lab laboratorium ilmu tanah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang variabel penelitian dari pelaksanaan evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kopi dan kakao di Desa Wonoharjo ini. Yang pertama ada variabel utama, yaitu kelas kesesuaian lahan. Kemudian ada variabel pendukung berupa sifat fisika tanah seperti tekstur, struktur, drainase, bahaya banjir, dan bahaya erosi. Kemudian ada variabel pendukung lagi berupa sifat kimia tanah seperti pH tanah, KTK tanah, kejenuhan basah, dan juga ketersediaan air, di mana variabel-variabel ini menjadi salah satu faktor penentu untuk menentukan kelas dari lahan yang ada di Desa Wonoharjo ini, khususnya di lahan budidaya kakao dan kopi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.